Kalau dibayar mending diem, Mbak. Ya berisik banget sumpah, katanya nggak mau ikut-ikutan masalah skincare, tapi ujung-ujungnya membahas-bahas skincare juga. Suka heran. Ini nih kelihatan ciri-ciri orang yang dibayar dan tidak dibayar. Putar aja itu flash disk, kenapa nggak mau diputar? Iyalah udah dibayar mungkin para petinggi-petingginya sesuai rekaman-rekaman itu. Lagian emang di Indonesia ini agak sedikit lain ya. Orang yang vokal berani bersuara itu akan dihujat habis-habisan. Tapi kalau misalnya orang yang diam-diam tapi ternyata dia adalah penjahatnya, penjahat sejati, itu malah dipuji-puji dengan cara flexing yang abadi. Flexingnya apa? Dengan sosok iye, memakai cover seolah dia baik budi pekerti jiwa dan raga gitu. Capek banget, muak sama orang yang flexingnya keterlaluan. Apakah JPU-nya sama? Itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Dan karena terus FYP, akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya. Dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama ya, memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu, mempermalukan diri sendiri padahal pejabat negara ya. Harusnya kalau mau tegas, tegas aja gitu, jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto. Itu kan sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga nggak ada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat ya, dia tuh pasti kemana-mana, berkorong kemana-mana, itu udah pasti, memang logatnya seperti itu ya. Dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak boleh nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget. Dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun, tapi karena sesuatu alasan yang sangat mengganggu dia. Aku heran ya guys ya, kenapa tim mereka itu kayak udah tahu gitu loh besok hasilnya seperti apa, bakalan ditolak, bakal apa. Miss Gosong sempat posting katanya besok bakal ditolak sama hakim dan lain-lain. Kok udah tahu gitu? Ada apa ini? Ada apa? Kepada Bapak Ibu Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung, siapalah itu Bapak, kita itu semuanya melihat loh Pak. Jangan kayak pura-pura tidak melihat. Gantilah itu JPU Pak. Cocoknya JPU itu jadinya kayak aku, buat Viti gini ngoceh-ngoceh atau memvideokan orang. Dia lupa dia lagi pakai seragam kejaksaan, dia lagi pakai jubah sebagai JPU. Maju ke tengah, cuman satu aja Pak, catwalk pun dia tidak. Kenapa dia kemarin nggak sekalian catwalk, sekalian salto gitu loh Pak, biar viral. Mana ada jaksa kayak gitu Pak tingkahnya, coba ngapain? Ini kan sekarang permasalahan antar pelapor dan terdakwa, bukan masalah pribadi antara JPU dengan terdakwa. Jelas loh Pak, itu dipertontonkan dengan sengaja. Belum lagi pada saat sini kita mau balik ke ruang tunggu tahanan. Repot kali orang itu. Udahlah tangan si Nikita ini lagi pegang berkas begini, buru-buru. Satu megang tangan, megang bahu. Hey. Kayak lagi pembagian sembako, kayak pembagian misakura aku tengok. Gantilah itu Pak, malas sekali loh aku nengoknya. Diungkap di persidangan. Perkara perdata dan perkara pidana suatu hal yang beda sekali. Perkara pidana itu mengungkap dan mencari kebenaran material. Kebenaran apa yang ada di dalam fakta-fakta persidangan itu harus diungkap. Doktip bisa mengungkap ada produk yang bermasalah, ada produk yang melanggar BPOM, ada produk yang melanggar undang-undang konsumen. Dan itu semua adalah produk daripada pelapor. Itu masalahnya, sehingga kita minta bongkar dok, jangan takut. Tapi inilah yang jadi masalah di saat seseorang ingin mengungkap kebenaran dipotong-potong sama jaksa. Sehingga kami tidak mau, jangan model sidang seperti ini, jangan intimidasi saksi. Sesuai dengan jawaban Anda punya mau, bukan model begini sidang. Nggak ada yang boleh mengintimidasi, memaksa saksi harus menyatakan sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Tapi dakwaan dari jaksa penuntut umum seperti apa, Bang? Kan Jaksa, informasi awalnya kan pencemaran ada nama baik. Pemerasannya tidak ada. Nggak ada, dihapus sendiri sama jaksa. Jadi pasal awal itu adalah pasal 368. Itu lapor itu di framing ada pemerasan. Begitu masuk pada tahap P21, muncul surat dakwaan, pasalnya adalah pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa, ada rahasia negara, saya juga tidak tahu karena tidak jelas juga di dalam dakwaannya. Dakwaan itu adalah intisari dari masalah ini, karena dakwaan itu adalah di saat seseorang akan diadili itu akan membaca apa yang didakwakan kepada seseorang. Di dalam pasal dakwaan yang ada 3 pasal, tidak ada satupun yang berkaitan dengan pemerasan. Semuanya pencemaran nama baik dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa. Belum tahu. Hah? Dari jalannya sidang juga masih belum. Nggak ada, jalannya sidang lebih aneh lagi. Dakwaannya berbicara skincare, di dalam sidang dia merasa keberatan karena dia bilang abu-abu. Kacau kan? Ya inilah sidang yang sebenarnya. Oke. Dakwaan itu terkait dengan akan membuka rahasia, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait masalah produk. Pencemaran ya, bukan pencemaran nama baik. Mencemarkan akan membuka produk, terkait dengan produk. Tapi begitu disidangkan, dia bilang saya tidak ada masalah dengan Nikita Oke. Mirzani, saya tidak ada masalah skincare. Masalah saya karena saya dibilang abu-abu. Lo kan kacau. Oke. Mas Heri. Saya minta tanggapan dari Bang Heri. Bang Heri, tadinya yang marah Akhirnya laporan dari Nikita Mirzani soal kasus penyuapan itu udah sampai ke KPK. Buat lu ngepos, lu sibuk aja klarifikasi sampai lu mampus. Itu kan hobi lu, haus validasi. BTW kalau klarifikasi itu jangan cuma sendirian, panggil temannya. Lu kan duta